Perkenalkan, nama saya Alvin Fiansyah, NIM 17.5.00127 dari kelas ITI S1 17C. Di sini saya akan menjelaskan tentang zona kami sebelumnya yang telah dibahas secara individu dengan judul metode Newton, Raphson, dan bagi dua untuk menghitung indeks volatility dari suatu aset studi kasus opsikal dan put pada Eric B yang expiry tahun 2007. Oke. Pembahasan pertama itu tentang pendahuluan. Ini pendahuluan ini berisi tentang penjelasan opsi Eropa. Pertama-tama, salah satu kelompok dalam finansial derivatif kontrak disepakati untuk menjual atau membeli suatu aset. Contohnya saham, komoditas, dan mata uang adalah opsi atau option. Terdapat dua jenis opsi dasar, yaitu Eropa dan Amerika. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan khususnya untuk opsi Eropa. Opsi Eropa itu European option, adalah suatu opsi yang memberikan hak kepada holder itu pemilik opsi untuk membeli pembeli itu call atau menjual itu put suatu aset pada suatu aset dari writer. Writer di sini itu bukan penulis tapi penjual opsi dengan harga tertentu K pada waktu tertentu T. Nah, K ini dikenal sebagai strike price atau harga awalnya. Kalau T itu time to maturity atau expiry date dari opsi. Nah, opsi itu memberi hak, bukan kewajiban, dan karena itu mempunyai suatu nilai. Sebagai contoh, untuk opsi call, jika pada saat T tadi atau time maturity aset dapat dibeli dengan harga yang lebih murah daripada K atau strike price, maka opsi tidak akan di-exercise. Exercise ini biasanya digunakan. Sebaliknya, jika pada aset S lebih besar dari K, maka merger akan mengexercise opsi dan secepatnya menjual aset ke pasar aset atau aset market yang memberikan payoff hasil sebesar S dikurangi K. Lanjut, di sisi lain, penjual opsi berkewajiban untuk menjual aset yang dibeli pada saat T dengan harga K. Hal ini menyebabkan risiko kerugian karena itu penjual opsi harus mengganti kerugian dengan memberi harga pada opsi. Nah, dalam penghitungan rumus harga opsi, khususnya rumus Black-Scholes yang tidak diketahui hanyalah parameter deviasi standar dari aset. Jadi, masalah umum dan penentuan harga opsi adalah mencari input volatility. Opsi yang dibeli adalah suatu opsi call pada Nordic Stock Exchange, akan diperiksa bagaimana input volatility tergantung pada strike price. Sehingga untuk sembilan harga aset saat ini dibeli strike price berbeda tetapi mempunyai time maturity-nya yang sama. Selanjutnya akan diobservasi juga terhadap beberapa time maturity yang ditawarkan. Selanjutnya, penghitungan impact volatility pada opsi. Penentuan harga opsi merupakan salah satu dari banyak produk komputasi keuangan untuk opsi Eropa. Terdapat rumus Black-Scholes yang sangat terkenal yang secara eksplisit memberikan harga opsi tanpa dividen. Lalu ini ada harga call dan harga put serta cara menghitungnya. Ini juga sudah yang saya rangkum untuk S, T, dan lainnya. Jadi rumusnya itu untuk call, S itu harga aset, T itu time to maturity, berarti nanti S N D1 itu D1 yaitu nominal distribusi ke 1, lalu K itu start price-nya, E di sini itu expired, lalu ada R ini free interest rate. Nah, interest rate itu tingkat bunga deteksi resikonya. Nah, di sini ada T
T min T kecil ini beda sama T di sini. T di sini time to maturity dengan T yang ini maturity time. Perbedaannya itu time maturity yang T besar ini batas waktu expiry date-nya, batas waktu pinjaman. Kalau untuk yang maturity time ini jatuh waktu, jatuh temponya pinjaman. Untuk ND2 ini sama sejenis sama ND1, bedanya D2 itu distribusi kedua. Lalu harga put, tunjangan harga put itu call, lalu call dalam kurung ST, S itu harga aset tadi, dan T itu time to maturity itu ditambah K kali E, K itu strike price nya, E expired, pangkat min R, R tadi fixed interest rate, lalu dikali lagi time maturity time T min kecil dikurangi S itu harga aset tadi, dengan S adalah harga aset pada saat T ketika opsi dibeli. Dan ini penghitungan rumus untuk mencari D1. Nah, di sini ada simbol baru ini itu inputan yang mau dihitung, lalu ada ini, nah ini itu sigma. Lebihnya kita tahu semua, sudah dijelaskan tadi di atas, terus di sini juga ada. Lalu lanjut di sini. Nah, ini ada penjelasan tentang time mistake, dinamakan time to maturity. Parameter R ada DXY, interest rate, dan parameter S dinamakan volatility atau deviasi standar dari aset. Dari parameter S, lalu K, R kecil, T kurangi T, T besar kurangi T kecil, dan sigma hanya parameter sigma yang tidak dapat diobservasi secara langsung atau tidak diketahui. Terdapat dua pendekatan untuk menentukan volatility harga aset, yaitu estimasi dari data historis dan estimasi dari harga opsi saat diperdagangkan di pasar yang dinamakan impact volatility. Untuk estimasi kedua, sebagai contoh diberikan C, P adalah ini C sama P di bawahnya ini adalah harga opsi menurut pasar. Secara matematis perlu diselesaikan masalah. Nah, ini ada dapat ditulis ini buat yang awal, ini rumus kedua. Sayang sekali bahwa persamaan tersebut tidak mempunyai penyelesaian bentuk tertutup, yang artinya persamaan harus diselesaikan secara numeris untuk sigma. Dalam hal trial and error dalam spreadsheet, metode bagi dua atau metode Newton dapat digunakan. Diperhatikan untuk opsi call, diketahui bahwa derivatif C terhadap sigma dinamakan vega. Nah, ini ada rumusnya, vega C tetap call vega C per vega sigma sama dengan S harga aset tadi, akar maturity time atau waktu jatuh temponya, lalu 1/2. Ini selanjutnya tinggal rumus biasa E expiry tadi. Nah, ini ada satu itu distribusi 1. Lanjut yang nilai, nah itu yang nilainya jelas selalu positif, dan karena C dalam kurung sigma adalah kontinu, maka C sigma monoton naik pada 0 sampai tidak terhingga. Karena itu persamaan mempunyai penyelesaian tinggal jika hanya jika 2. Ini rumusnya, max harga aset kurangi K dikali T selanjutnya.
Ini ada T kecil sama T tadi. Ini ada CP juga, CP sudah dijelaskan di atas. Aduh. Selanjutnya diasumsikan bahwa kondisi selalu dipenuhi. Metode yang cukup cepat dan akan atau hampir selalu menemukan penyelesaian untuk kasus di atas adalah rumus Newton-Raphson untuk mencari akar dari satu persamaan dalam variabel tunggal. Dalam metode tersebut terdapat masalah bagaimana memilih nilai awal sigma yang cukup menjamin konvergen monoton sepanjang call dihitung secara tepat sehingga f sigma sama dengan 0 mempunyai penyelesaian mempunyai penyelesaian. Nah, aplikasi metode Newton-Raphson dalam menghitung volatility pada ada dengan mengambil nilai sigma sama dengan akar 2 log S atau K plus R T min T dibagi T min T. Algoritma Newton-Raphson untuk membuat volatility input fungsi f sigma tekanan awal sigma 0 kenaikan del dan batas toleransi call output sigma sedemikian hingga f sigma sama dengan 0. Langkah-langkah ketika del lebih besar dari call, maka yang pertama hitung sigma. Setelah ini pakai rumus ini, jika ini untuk menghitung sigma tadi, yang kedua jika del ini rumusnya, maka sigma sama dengan sigma bintang sama dengan sigma berhenti. Jika tidak, maka diambil sigma 0 sama dengan sigma dan proses diulang. Oke. Selanjutnya pada output. Pada output diketahui nilai awal yang tepat untuk sigma pada metode Newton-Raphson. Karena itu, untuk menghitung nilai volatility pada output akan digunakan metode pengurang bagi dua dengan boolean sigma. Pada output diketahui nilai awal yang tepat untuk sigma pada metode Newton-Raphson. Karena itu, untuk menghitung nilai volatility pada output akan digunakan metode pengurang bagi dua dengan sigma elemen 0 terhingga. Selain itu, punya batas atas dan bawah untuk harga output pangkat P kecil, yaitu max dalam kurung K kali T pangkat min R T dalam kurung T min T dikurangi S dan 0. Lalu selanjutnya ada P terus K kali T lagi pangkat min N lalu dalam kurung T min T. Selanjutnya pembahasan tentang penggunaan data real opsi Eropa pada Eric B. Ini penjelasannya dulu. Diambil dari data saham Ericsson Eric B yang diambil pada tanggal 8 Mei 2007 untuk mengilustrasikan penghitungan indeks volatility. Data tersebut diperoleh dari website omxgroup.com atau Nordic Exchange. Diketahui bahwa harga LB saat data diambil adalah 26,40. Rumus Black-Scholes juga menjelaskan R sebagai parameter ini diambil sebagai referensi ukuran 5 tahun yang dapat diperoleh dari www.stockholmsbörsen.se sebesar 3,05%. Di bawah ini adalah data beberapa harga opsi yang expiry pada tahun 2007 dengan mengambil 1 tahun ada 256 hari bisnis dipunyai T sama dengan 0,0
0,03125 tahun. Untuk expiry date 18 Mei. T sama dengan 0,106 tahun. Untuk expiry date 15 Juni dan T sama dengan 0,20315 tahun. Untuk expiry date 27. Ini tabel data harga opsi RB 18 Mei, 15 Juni, 20 Mei, 20 Juli, 18 Mei, 15 Juni, 20 Juli. Harga opsi call dalam euro dan harga opsi itu dalam euro juga. Implementasi dan hasil. Versi MATLAB dari penghitungan input volatility pada opsi Eropa untuk saham RB menggunakan metode Newton-Raphson dan bagi 2 didemonstrasikan pada bagian ini. Kode untuk penghitungan harga opsi pertama kali diimplementasikan rumus Black-Scholes 1 dan 2 yang merupakan bagian dari fungsi sigma di persamaan 7. Berikut ini kode penghitungan harga opsi di mana semua parameternya diketahui. Function C bebas P sama dengan opsi Eropa S0 K R kecil tau sigma. Opsi Eropa menghitung harga opsi Eropa dengan rumus Black-Scholes. Input S0 sama dengan harga aset saat ini, K itu stock price, R risk free interest rate, tau itu time to maturity. Output harga C dikecil C D sigma dikecil sigma dan P. If tahu 0 lalu DL dikecil I sama dengan log S0 atau K sama plus ditambah R tambah 0 kali 5 bintang sigma kali 2. Yang keempat, penjelasan tentang implementasi dan hasil. Versi MATLAB dari penghitungan input volatility pada opsi Eropa untuk saham RB menggunakan metode Newton-Raphson dan bagi 2 didemonstrasikan pada bagian ini. Kode untuk penghitungan harga opsi pertama kali diimplementasikan dengan Black-Scholes 1 dan 2 yang merupakan bagian dari fungsi sigma di persamaan 7. Berikut ini kode penghitungan harga opsi di mana semua parameternya diketahui. Nah, ini untuk scriptnya untuk penghitungannya. Lanjut penghitungan input volatility untuk O. Metode Newton-Raphson untuk menghitung input volatility pada opsi O Eropa diimplementasikan dalam fungsi MATLAB di bawah ini. Ini juga untuk scriptnya. Lanjut menjalankan lokal Newton dengan parameter diketahui di bagian 3. Diperoleh nilai-nilai input volatility yang disajikan pada tabel 2. Berikut ini diberikan contoh menjalankan fungsi untuk opsi call yang expiry pada tanggal 18 Mei 2007. Ini untuk script input volatility fungsi opsi call dan expiry yang expiry pada tanggal 18 Mei 2007. Lalu selanjutnya dari hasil selanjutnya dapat membuat input volatility versus stock price beserta curve fitting polinomial derajat 2 dengan perintah seperti di bawah ini. Dan ini ada hasil yang seperti gambar di bawah. Ini hasil pertama untuk opsi dengan data PIK dan AX ditampilkan dari hasil menggunakan function portfolio berikut ini. Ini scriptnya. Lalu diperoleh kurva volatility untuk opsi call RB yang dibagikan pada gambar 2 dan 3. Di gambar kedua penjelasan di sini tuh
Ini step press, di bawah ini ada step press, di bagian kiri ada input volatility. Ini gambar 03. Selanjutnya penghitungan input volatility untuk put. Metode bagi dua untuk menghitung input volatility pada objektif berupa diimplementasikan dengan fungsi MATLAB di bawah ini, karena tidak mungkin mengambil interval sebagai interval awal, maka interval tersebut dipotong dengan mengambil interval awal 0, 01, 0,5 dan menggerakkan interval ke kanan karena terdapat kemungkinan bahwa interval tersebut tidak memuat penyelesaian. Di sini tidak bisa diambil batas di interval sama dengan 0 karena punya persamaan yang meminta sigma sama dengan 0. Ini skripnya. Ini gambar kurva nomor 4 untuk yang expiry tanggal 18 Mei. Dengan menjalankan pola kurva juga seperti pada metode Newton-Raphson diperoleh nilai-nilai input volatility yang disajikan pada tabel kedua. Selanjutnya dibangun kurva volatility untuk tersebut menggunakan fungsi plot all dengan sedikit modifikasi pada titel yang dilakukan, yang hasilnya disajikan pada gambar 456. Di bawah ini dilakukan nilai input volatility untuk obstacle dan put pada sangat berbeda dari hasil penghitungan di atas. Tentu saja rumus Black-Scholes valid dalam arti diaplikasikan oleh penjual opsi, maka volatility akan bernilai sama untuk setiap regresi. Ini tabel kedua untuk input volatility untuk dengan Eric B. Yang terakhir untuk kesimpulan dari hasil di bagian 4, diamati bahwa kurva volatility-nya adalah smell di tadi yang dimaksud tabel ini berbentuk smell, lalu smell atau parabola. Itu berarti bahwa untuk step price yang nilainya jauh dari harga saham saat pembelian opsi, maka nilai volatility-nya akan jauh lebih besar, kecuali dalam kasus ini adalah untuk bid pada aksikal. Terlihat juga bahwa nilai-nilai volatility untuk bid berubah dalam interval yang lebih kecil daripada aks yang ditunjukkan dengan sinyal yang pendek. Selain itu, secara keseluruhan nilai volatility untuk bid selalu lebih kecil daripada aks untuk setiap progresnya. Sudah di penjelasan tentang jurnal dari saya. Jurnal yang saya presentasi metode Newton-Raphson dan kedua untuk menghitung input volatility dari suatu aset. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.